Hai semuanya, selamat datang di Science Class. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kimia unsur. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat siapa saja murid dari Science Class agar kita dapat mengenalnya lebih dekat. Hai semuanya, saya adalah Pak Tino yang akan membantu kita dalam menjelaskan kimia unsur. Semoga kita dapat paham ya. Hai, nama saya Dini, murid paling pintar di kelas. Nama saya Sandra, murid paling ramah di kelas. Dan nama saya Joni. Salam kenal semuanya. Yuk kita mulai membahas mengenai kimia unsur itu. Nah, apakah kalian tahu bahwa kimia unsur yang akan kita bahas kali ini terdapat dalam sistem periodik unsur? Benar sekali, kimia unsur yang kita bahas kali ini terdapat di golongan 1 loh. Tapi kalian tahu tidak, ternyata di tabel periodik unsur kimia terdapat 18 golongan dalam tabel periodik. Wah, ternyata banyak sekali ya tabel periodik unsur itu. Tapi kita bisa menghafal tabel periodik unsur itu dengan mudah loh. Tapi kita bisa menyanyikannya dengan gembira. Yuk kita nyanyikan bersama supaya kita ingat apa saja. Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, and potassium, calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, no gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shell electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, and cobalt, nickel coins again, copper, zinc, gallium, germanium, and argon, selenium, and beryllium, fuel, krypton, half-light, rubidium, strontium, and yttrium, zirconium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, then cadmium, and indium, tinker, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and lutetium, and Barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun. Lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium is next to promethium, then 62 samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, terbium, lutetium. Hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, barium, and leather business for your tiny polonium, radon, and cesium will last a little time, radium, then actinides and anion. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells of electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, uracil, curium, berkelium, californium, titanium, chromium, and oleum, nobelium, lawrencium, rutherfordium, beryllium, strontium, borium, lithium, neodymium, reptilium, ruthenium, copernicium, natrium, flerovium, pentium, livermorium, septium, lutetium, and then we're done. Jadi Pak, apakah tabel periodik itu sama dengan kimia unsur? Apa saja kimia unsur itu, Pak? Nah, kimia unsur itu terdiri atas 6 bagian. Yang pertama alkali, yang kedua alkali tanah, yang ketiga halogen, yang keempat gas mulia, yang kelima periode 3, dan yang terakhir adalah transisi periode keempat. Tapi hari ini kita hanya akan membahas mengenai kimia unsur golongan pertama, yaitu golongan alkali. Yuk kita bahas bersama. Nah teman-teman, alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Penyebutan ini terjadi karena abu bersifat basa dan semua logam alkali juga bersifat basa. Kalau melihat dari tabel periodik, logam alkali termasuk ke dalam golongan 1A. Nah semuanya, unsur yang ada di golongan 1A termasuk ke dalam logam alkali kecuali hidrogen.
Kenapa hidrogen tidak termasuk? Gampangnya, karena karakter yang dimiliki oleh hidrogen ini berbeda dan tidak sesuai dengan karakter logam alkali yang lainnya. Unsur-unsur yang ada di logam alkali ini tentu punya manfaatnya sendiri-sendiri. Kalium misalnya, senyawa kalium nitrat merupakan campuran yang digunakan dalam pembuatan bubuk mesiu. Bubuk mesiu atau black powder nantinya akan dimasukkan ke dalam kembang api. Inilah yang bikin kembang api meledak ketika dibakar. Nah teman-teman, setelah kita melihat atau mengetahui manfaat dari tiap unsur logam alkali, yuk kita lanjut membahas mengenai sifat-sifat logam alkali. Yang pertama, sifat fisik logam alkali. Secara fisik, semua logam alkali berwarna putih mengkilap atau keperakan, kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Alkali, kalau kamu menemukan logam alkali di alam, kamu bakalan bisa mengirisnya dengan pisau loh. Soalnya tekstur logam alkali ini cenderung lunak. Selanjutnya, setelah ngomongin warna dan tekstur, kita bahas bentuk, sebesar dan sepadat apakah logam alkali tersebut. Tentu, karena unsurnya berbeda, jari-jari dan kerapatannya pun bervariasi. Meski begitu, kalau dilihat dari tabel periodik, jari-jari dan kerapatannya akan semakin besar dari atas ke bawah. Contohnya, jari-jari natrium lebih kecil daripada kalium. Selain ketiga hal tadi, ada ciri lain yang khas dari logam alkali. Kalau kamu mencoba membakar logam ini, api yang dihasilkan akan berbeda-beda. Litium merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah, dan cesium biru. Lalu Pak, bagaimana cara pembuatan petasan yang kita gunakan dalam perayaan? Apakah pembuatan petasan hanya menggunakan satu unsur kimia alkali saja Pak, atau ada unsur lainnya? Lalu bagaimana jika logam alkali bereaksi dengan air, Pak? Apakah yang akan terjadi? Nah teman-teman, ternyata dalam pembuatan kembang api tidak hanya unsur kalium saja yang digunakan loh. Unsur yang sering digunakan untuk pembuatan kembang api antara lain adalah magnesium, natrium, fransium, litium, boron, kalium, kalsium, dan berbagai oksidator lainnya. Nah, untuk pembuatan kembang api saat ini sudah menggunakan mesin loh, seperti video berikut. Yuk kita simak bersama. Tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana jika logam alkali direaksikan dengan air. Jika logam alkali direaksikan dengan air, akan terjadi peristiwa yang luar biasa loh. Agar lebih jelas, yuk kita lihat percobaan berikut. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free.
kita melihat percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur alkali dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Secara umum, reaksi unsur alkali dengan air dapat dituliskan sebagai berikut. Reaksinya adalah 2L solid tambah 2H2O liquid menjadi 2LOH aqua ditambah H2 gas. Apakah ada reaksi lain selain alkali dengan air, Pak? Lalu bagaimana persamaan reaksinya, Pak? Apakah logam alkali dapat terbentuk sendiri, Pak? Kalau tidak dapat, bagaimana pembuatan logam alkali, Pak? Nah teman-teman, selain alkali dapat bereaksi dengan air, alkali juga dapat bereaksi dengan hidrogen, halogen, dan juga oksigen loh. Nah, untuk reaksi-reaksinya dapat kita lihat pada gambar di atas ya. Untuk pembuatannya, logam-logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. Contohnya seperti natrium yang dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Nah, begitulah dia penjelasan singkat mengenai logam alkali. Semoga kita dapat memahaminya ya. Tiga tahun